Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi semuanya. Ini kita hari ini lagi ada di SDN Klenteng. Ini terkenal dengan SDN Klenteng karena dekat dengan Klenteng, tempat beribadah gitu. Nah, sebenarnya ini namanya SDN 1 Negeri Tengah. Dan hari ini kita lagi melihat kondisi ruang kelas yang perlu direhab. Katanya tadi Pak Bupati, Om Jen mau ke sini. Saya berbahagia karena Om Jen bisa turun langsung ke sini. Kita memang mempunyai kendala masalah anggaran. Jadi kita sesungguhnya membutuhkan anggaran untuk rehab berat itu besar sekali. Ada 40 ruang kelas yang rehab di Kabupaten Purwakarta. Jika dikalikan rehabnya per unit 250 juta, kita itu membutuhkan anggaran kurang lebih 218 miliar. Membutuhkan uang 218 miliar jika kondisi ruang berat yang rusak berat semuanya ingin direhab. 218 miliar, tapi apa yang kita terima setiap tahun itu tidak mencukupi. Tahun ini saja kita hanya mendapatkan alokasi 6, 11, berapa miliar sekarang kita tuh? 11. Kalau APBD murni itu yang pertama itu 2,5 miliar, Pak. 2,5 miliar. Dengan yang perubahan, betul. Sini. 2,5 miliar dari APBD murni, dan sekarang sudah mendapat tambahan ya ketika Om Jen memimpin, ditambah oleh Om Jen dari 2,5 miliar di APBD murni ditambah 5,6 waktu itu ya. 5,6 miliar. Jadi sekarang totalnya berapa tuh? 5,6 sama 12,1 kan ditambah 5 tambah 2. Jadi sekitar 17 miliaran ya. Jadi dari 210 miliar itu kita tahun ini hanya cukup pagunya dialokasikan cuman 17 miliar. Gitu ya? 17 miliar. Dan masih jauh sekali gitu. Nah, ini contoh-contoh yang ada di kota ini. Ini sebenarnya ini lagi kita bertahap karena tidak bisa sekaligus. Ini setiap tahun itu ada. Ya, ini kan bangunan ini dulunya sama rusak. Nah, maka kita naikin ke atas. Dipenuhin jumlah kelasnya dipenuhin, kemudian ini juga rencananya harus ditambah ruang kelasnya. Karena di sini ada 2 rombel setiap angkatan. Jadi semuanya ada 12 rombongan belajar. Nah, ini yang ingin kita teruskan di sini membangun. Jadi karena luas lahannya sempit, maka kita gunakan pola naik ke atas. Karena tanahnya ini sangat sedikit. Paling ini berapa meter ya? Wah, ini tanahnya seberapa meter? Tanahnya seberapa meter? Iya teh 100 langsung ya. Cuman sekitar 1.500-an. Padahal standar untuk SD itu ya ada 3.000 meter standarnya. Kalau SMP 6.000. Kalau SMA minimal 8 sampai 9.000. SMK 12.000. Ya, oke. Nanti kita akan tunggu kedatangan Om Jen, oke? Semua sekolah-sekolah itu wajib melaksanakan kebersihan lingkungan, karena itu bagian dari kesehatan. Sekarang ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Tiap sekolah semuanya itu pada senam setiap pagi, senam anak hebat ya. Senam anak hebat. Ya, senam anak hebat boleh bagus.
untuk kesehatan anak. Tapi ingat bahwa gerakan-gerakan olahraga itu bukan satu-satunya penentu kesehatan. Faktor kebersihan lingkungan juga kesehatan. Jadi saya minta ke kepala sekolah, ke guru olahraga, tolong sebelum senam anak hebat Indonesia, pastikan lingkungan sekolahnya bersih dulu. Ya, bersih. Lingkungan halamannya, lingkungan kelasnya bersih, baru senam olahraga. Senam anak hebat. Biar apa? Biar sehat. Karena kesehatan itu sebenarnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Jadi ya lingkungannya harus bersih. Ini saya masuk ke sini tadi, anak-anaknya udah pada senam, padahal lingkungannya masih kotor. Kelasnya saya kontrol ke atas masih kotor. Udah senam gitu. Lebih baik bersihin dulu baru senam. Nggak tahu biasanya seperti apa. Ini senam setiap hari apa? Hari Selasa. Selasa sama apa? Selasa sama apa? Selasa sama apa senamnya? Senin, Selasa, Rabu itu harus bersih dulu. Nah terus ini nih Pak Bandro, tolong. Ini kan bahaya nih. Ini kan untuk pagar ya. Ini kan untuk ini. Untuk net, Pak. Untuk net, iya. Tapi ininya jangan boleh kayak gini. Ini coba bayangin anak kayak gini. Ya, siapa? Anak kayak gini. Bawah. Ya. Lari. Lagi lari anak. Kena ini. Siap. Sobek kakinya. Nah, ini aja. Di plester pinggirnya. Kan ini bahaya loh. Ini tajam loh. Ini tajam nih. Nah. Bahaya nih. Kalau bisa ditinggiin segini. Iya, Pak. Ini bawah posisinya. Ya. Siap. Besok harus sudah selesai. Bahaya itu. Ini nih. Ini juga bahaya nih. Ini aja tuh. Iya, Pak. Sini. Ini posisinya di bawah. Siap. Dulu ini, Dro. Ini nggak boleh di sini. Karena ini kayak gini. Ini airnya ke sana. Ya nggak? Kamu pindahin, ini kan paralelnya udah di sini. Yap. Sini aja nih sekalian nanti buat nyiram tanaman. Atau di sini nih sekalian nih. Nah, ya. Jadi kalau kayak gini kamu nanti selalu terus kotor terus. Pindahin aja, kan bisa dari bos. Nah, ini bisa di sini. Nggak usah ke sana, sini aja nih. Lagian kan ininya jadi jelek tuh. Ya kan? Ini saya tahu maksudnya di sini agar gampang sini. Tapi kan jadi jelek. Nanti ke sini aja pakai dicagak aja. Pakai bata. Tumpuk bata, tumpangin di atasnya. Oke? Detil, Pak. Gitu. Nah, ini sini aja, Pak. Ya. Kapan bisa beres? 3-4 hari. Sekarang kerjain, panggil tukang. Tukang sehari kan 150.000. Ya. 150.000. Kemudian 150.000 tukang kan. Nah, paling ini mindahin ini mah Ya, 1 juta cukup. Siap. Sama bahan, sama bata ya. Biar sekolahnya bagus, Pak. Ini kan tuh, sekarang udah tambah bersih ya, Bu ya? Iya. Udah bagus tuh. Asri kelihatan. Terus yang di atas itu walaupun belum dibangun karena kita bertahap ngebangunnya harus bersih, Pak.